Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Bismillah. Berdoa cukup. Baik teman-teman sekalian, semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menyongsong masa depan yang gemilang. Insya Allah teman-teman di sini siap belajar semua. Insya Allah di masa pandemi seperti ini teman-teman masih memiliki semangat belajar yang luar biasa dan ini akan menjadi modal yang besar bagi teman-teman untuk menuju kesuksesan di masa depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai fungsi air dalam kehidupan. Ketika teman-teman membayangkan air mungkin macam-macam ya, teman-teman memberi kesan pada air itu. Ada yang air itu ketika punya adik gitu ya, dia pipis terus gitu, oh, air itu pesing gitu ya. Atau ketika teman-teman mungkin ditinggal di dekat sungai gitu yang jernih gitu ya, air itu indah gitu. Atau teman-teman yang mungkin dulu pernah tinggal atau dulu pernah bertualang gitu ya di hutan gitu terus ada banjir, oh air itu bikin bahaya, oh air itu uh, merusak atau yang lain. Ini pasti air itu macam-macam. Ini dulu mungkin berbagi cerita sedikit. Teman saya dulu ada yang pas SMP itu ujian ya, ujian akhir semester lah kalau nggak salah namanya ujian 1 bulan waktu itu. Karena belum semester-semesteran kan dulunya ada 4 per tahun gitu ya. Sekarang setahun cuma ada 2 semester. Kalau dulu itu ada 1 bulan gitu ya. 1 bulan, 4 bulan. Nah, dulu di ujian akhir itu ada pertanyaan, jelaskan fungsi air dalam kehidupan. Wah, ini SMP ya, karena teman saya terlalu pintar. Dia menjawabnya untuk metabolisme, air itu untuk menjaga keseimbangan nutrisi di dalam tubuh yang advan-advan gitu. Nah, temennya itu nggak ada yang kepikiran kayak dia. Temennya itu nggak ada yang kepikiran. Temennya itu jawabannya adalah untuk mencuci, untuk minum, untuk campuran cat yang dia basisnya adalah air. Karena kan lihat di rumah ya bapaknya ngecat dicampurnya air gitu. Dan malah yang sebenarnya dimaksud itu adalah yang malah waktu itu nggak tahu ya kenapa kenapa seperti itu. Tapi waktu itu yang benar malah yang sederhana-sederhana tadi. Jadi luar biasa waktu ini anak SMP tapi jawabannya seperti ini gitu ya. Padahal yang diajarkan di kelas itu air itu ya tadi untuk mencuci, untuk mandi dan lain-lain yang sederhana-sederhana. Nah ini adalah cara pandang kita terhadap air. Baik, mungkin kita sedikit berbagi gitu ya di Al-Quran sendiri, ini surat Az-Zumar, ayat 21 ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya sebagai menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, di sini air itu adalah makhluk Tuhan ya, makhluk Allah. Bukan makhluk Tuhan yang paling tut itu ya, itu lagu zaman dahulu. Wah, kayak kelihatan umurnya saya. Nah, di sini air itu adalah makhluk Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memang sengaja diciptakan itu untuk memenuhi relung-relung bumi ini, yang memang sengaja diciptakan untuk memberikan kehidupan di muka bumi ini. Jadi air itu walaupun mungkin teman-teman tinggalnya di tempat yang air yang melimpah, disyukuri, sangat-sangat perlu disyukuri ya, sangat-sangat perlu disyukuri. Karena ada tempat-tempat yang lain itu mungkin sumber airnya masih belum dekat, lah iklan. Jadi sumber airnya itu masih terbatas.
Nah, air ini memang sengaja diciptakan untuk memenuhi permukaan bumi ya, untuk tersebar di seluruh permukaan bumi. Ada yang memang sengaja dibuat airnya sedikit, ada yang sengaja dibuat airnya banyak, itu untuk memberikan memberikan variasi pada kehidupan yang ada di dalamnya. Variasi itu bisa pada perjuangan orang-orang untuk beradaptasi, variasi pada nutrisi yang dicukupi, yang ditumbuhkan di sana, sumber nutrien yang ditumbuhkan di sana, dan lain-lain. Keanekaragaman hayatinya, hewan, tanaman, mikrobia, lalu orang-orangnya. Nah, itu semuanya tertata dengan rapi. Nah, air ini juga memiliki peran di sana. Jadi ketika kita berpikir lebih jauh, berpikir lebih luas, berpikir lebih dalam lagi gitu ya, itu sesungguhnya air ini luar biasa. Air ini luar biasa. Dia memiliki siklus ya. Jadi teman-teman mungkin pas pas SMP apa SD gitu ya kali ya, itu udah belajar siklus air itu. Kalau dulu pas TK mungkin ya taman kawak-kawak gitu, teman-teman hujan, tahunya ya hujan main-main kekeceh, kekeceh itu apa ya? Kekeceh main air gitu ya. Main air terus tahunya kalau hujan sekolah libur. Kalau saya dulu pas masih kecil sekolah itu libur kalau hujan karena sekolahnya bocor gitu ya, gentengnya bocor. Nah, sekarang mungkin sekolahnya nggak libur ya kalau kalau misal hujan dan lagi sekarang mungkin kendaraan yang membuat teman-teman tidak kehujanan itu udah banyak angkot, mungkin bisa Grab, car, bisa menggunakan transportasi online gitulah ya. Nah itu kalau dulu nggak, kalau hujan karena teman-teman saya SD, SMP, SD, TK, SD itu masih ya. SD itu masih. Ketika hujan, deras, pagi, itu sudah bisa dipastikan sekolahan libur karena teman-teman yang jauh rumahnya nggak bisa ke sekolah. Ketika ke sekolah malah resikonya kering, flu gitu ya. Dia malah perlu keroan, masa anak SD keroan kan enggak. Nah, air ini sekali lagi yang akan kita jadikan fokus pembelajaran atau diskusi hari ini memiliki peran yang luar biasa dan memang sengaja diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk kehidupan kita. Nah, di dalam Islam sendiri ada fikih air. Fikih air itu yang pertama, air itu sebagai benda sosial milik bersama. Jadi sesungguhnya di dalam agama Islam air itu tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, tidak boleh. Karena air ini adalah milik bersama. Lalu yang kedua, penggunaan air itu harus sehemat mungkin. Jadi ketika teman-teman mandi ya jangan terus menghabiskan air di kolam renang. Ya, kalau kolam renang untuk mandi bersama itu malah ya. Jadi ketika teman-teman mandi ya gunakan air secukupnya. Jangan sampai misal masih belum menggunakan shower, masih menggunakan ember, masih seperti tempat saya gitu ya. Itu ya jangan sampai luber-luber terbuang. Lalu ketika minum ya sudah ambil secukupnya, jangan sampai terbuang. Lalu yang ketiga adalah skala prioritas penggunaan air. Nah, ini kita harus mementingkan mana yang kita apakah cuci tangan itu harus dengan menggunakan air yang banyak atau apakah ketika kita mencuci piring itu harus menggunakan air yang banyak dan mana yang kita dahulukan, mana yang lebih didahulukan dalam penggunaan air. Jadi air saking dia ini berharganya ya di mata agama Islam gitu ya, makanya sampai diatur seperti ini. Nah, ini adalah buku yang saya baca kalau tidak salah ini waktu terbitnya, saya bacanya deh, kalau terbitnya saya lupa. Tapi ini saya baca itu ketika kelas 1 SMA dan ini banyak hikmah yang bisa dipetik di dalam buku ini. Mungkin yang sudah baca tahulah ini isinya apa. Judulnya Setengah Isi dan Setengah Kosong. Jadi dari isinya ini saja, dari judulnya ini saja kita bisa melihat ya ada gelas. Ini kalau beberapa orang pasti setuju, pasti berpendapat bahwa ini gelasnya setengah isinya. Ada setengah yang berisi. Gelas ini isinya setengah gitu ya. Lalu ada orang lain yang
pasti berpendapat bahwa ini gelas ini kosong setengah. Jadi pandangan orang-orang terhadap suatu objek, terhadap suatu masalah, terhadap suatu benda, terhadap suatu fenomena, itu pasti berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kita secara bijak bisa menanggapi perbedaan itu. Karena orang-orang itu lahir dengan keadaan kondisi yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, lalu mungkin ada yang anaknya artis, ada yang anaknya Iron Man, wah itu malah makan odading. Ada yang anaknya siapalah macam-macam itu ya. Itu pasti memiliki latar belakang atau memiliki lingkungan pertumbuhan yang berbeda-beda yang mencetak bagaimana dia memandang suatu masalah, memandang suatu fenomena, memandang suatu objek. Di sini tuh banyak sekali, di buku ini banyak sekali kata-kata motivasi, kata-kata mutiara yang indah-indah. Yang pertama ini, jika kau ingin melihat indahnya pelangi, maka bersabarlah menunggu redanya hujan. Kalau kita bicara pelangi itu kan yang paling dekat ya hubungannya adalah dengan hujan. Pelangi itu akan muncul setelah hujan. Walaupun dulu saya di Wonosobo itu pernah lihat air terjun itu ada pelanginya. Wah ini nggak harus hujan bisa lihat pelangi. Nah, tapi kita kembali ke sini ya. Jadi kita kembali ke sini. Jika kau ingin melihat indahnya pelangi, maka bersabarlah menunggu redanya hujan. Jadi di sini yang bisa kita petik pelajarannya adalah bahwa ketika kita ini menghadapi masalah, ketika kita ini memiliki problematika kehidupan gitu ya, biar agak keren, problematika kehidupan. Nah itu kita diminta untuk bersabar dan terus dihadapi, bukan bersabar terus lari ya, itu nanti jadi buronan ini. Bersabar tapi dihadapi dengan penuh kesabaran. Nanti insya Allah di depan, ketika kita sabar, ketika kita menghadapinya dengan baik, insya Allah di depan akan ada sesuatu yang indah yang menanti kita yang kita nggak tahu. Itu rencana Tuhan yang tersembunyi. Jadi terkadang Tuhan itu ingin memberikan kita kejutan gitu ya. Teman-teman kalau ada yang ulang tahun aja kan sembunyi-sembunyi, mungkin untuk beberapa ya, sembunyi-sembunyi terus dilempar pakai telur gitu. Wah itu malah bukan kebahagiaan di belakang, malah harus cuci, harus laundry gitu. Kalau yang Tuhan rencanakan itu memberikan surprise gitu ya di belakang. Surprise kok di depan kan nggak ada ya. Surprise itu di belakang. Jadi ketika Tuhan memberikan masalah, itu yakinlah di belakang itu ada sesuatu hikmah yang bisa kita petik. Lalu yang selanjutnya, ini juga bagus sekali. Hidup tanpa tujuan ibarat kata-kata tanpa huruf, ucapan tanpa suara, pandangan tanpa mata, dan pendengaran tanpa telinga. Ini kan tidak misal ucapan tanpa suara itu kan pantomim gitu ya. Teman-teman komat kamit membaca mantra apa. Pandangan tanpa mata itu kan ya kita nggak bisa melihat apa-apa dan pendengaran tanpa telinga. Jadi ini seakan-akan kehidupan kita ini hampa, nggak ada tujuan yang jelas. Jadi silahkan teman-teman mulai sekarang bagi yang belum memiliki tujuan, silahkan segera dirancang. Kalian ini pengen ngapain di depan tujuan hidup kalian? Apakah saya nanti ingin jadi ini karena saya ingin begini gitu. Saya ingin jadi Iron Man lah lagi. Saya ingin jadi seseorang yang bergerak di bidang akademisi sehingga saya bisa ke tempat-tempat yang tertinggal dan memberikan edukasi di sana, misalnya seperti itu. Lalu kalian menata, karena kalau ada tujuan, kalian bisa menata jalannya. Jalannya harus kemana? Jalannya harus bagaimana? Mana jalan yang harus ditempuh? Baik, komposisi kita masuk ke materi, komposisi air dalam tubuh. Nah ini komposisi relatif ya, mungkin dari berbagai sumber itu ada perbedaan. Tetapi yang ingin disampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa air di dalam tubuh kita ini luar biasa mempunyai porsi yang besar. Contohnya di darah, darah ini kan encer ya. Ini nggak tahu ada yang darahnya beku apa enggak. Nggak ada lah. Masa darah kalian beku atau darah kalian itu darah murni ya, malah dari Harry Potter. Darah itu cair. Sampai sekarang saya darah beku itu kalau dia udah misalnya disembelih, misal pas korban itu ya, disembelih darahnya beku itu bisa, tapi ketika masih dalam tubuh dia cair. Lalu paru-paru 86%, tadi darah 90% ya, hati 86%,
Kalau ini ginjal ya, buah pinggang, 83%, otak, jantung, sendi, otot, bahkan tulang nih itu ada kandungan airnya 1/5. Jadi 1/5 dari tulang itu adalah air gitu. Luar biasa, air ini ada di mana-mana di dalam tubuh kita. Ketika di rata-rata kurang lebih 70% tubuh kita adalah air. 70% tubuh kita adalah air. Makanya kita diminta untuk minum air cukup dalam sehari. Kalau tidak ya kita garing, kering gitu, kering kerontang kayak dompet. Oke. Nah, bahkan kalau tadi organ ya, organ itu ya ada jantung, paru-paru, otak besar-besar gitu. Tapi ini bahkan sampai di ranah sel ya. Sel itu kan komponen terkecil dari makhluk hidup. Sel, dia sel yang memiliki fungsi yang sama membentuk jaringan, jaringan bekerja sama membentuk organ, organ yang memiliki dia berperan dalam sistem yang sama membentuk sistem organ bekerja sama membentuk organisme. Nah, pada ranah sel yang paling kecil tadi saja, air ini ketika sel dipisah-pisah gitu ya, selnya diuraikan gitu, sel itu 70%-nya juga air. Kan sel itu ada air, ada ion anorganik, ini contohnya ada Na+, K+, Cl- gitu. Lalu ada eh, metabolit-metabolit di sini. Lalu juga ada makromolekul, berarti molekul besar, ada protein, RNA, DNA, lalu ada polisakarida, lalu lipid bilayer, ini adalah penyusun membran sel, ada fosfolipid, ada glikolipid, dan kolesterol. Nah, di sini kita lihat proporsi, di sini, ini paling besar adalah air persentasenya. Dan ini menunjukkan bahwa memang air ini adalah suatu komponen yang fundamental, komponen yang penting bagi kehidupan makhluk atau kehidupan suatu organisme termasuk kita ya. Jadi mungkin ketika kamu itu penting buat saya nggak bisa hidup, oh itu enggak, air itu yang penting. Jadi kalau kalian ngomongnya sama air benar, tapi kalau kalian ngomongnya sama seseorang yang kalian gitu ya, kalian itu, wah enggak lah. Mereka pergi kalian bisa hidup, coba air yang pergi. Kalian kering kalian. Oke. Nah, ini kesetimbangan air dalam tubuh. Yang sebelah kiri adalah intake atau air yang masuk dalam tubuh kita. Itu asalnya dari mana? Ini yang pertama yang paling besar adalah dari minuman, jelas. Kalian nggak ada yang minum pasir kan ya? Kalian minumnya air kan ya? Masa minum pasir? Kalian mau jadi musuhnya Spider-Man. Nah, ini 1.500 ml atau 1,5 liter. Kira-kira ini rata-rata ya. Lalu dari makanan. Nah, makanan ini jangan dikira makanan itu kering ya. Kering semua. Jadi misal ketika teman-teman makan nasi itu ada airnya. Maka ketika anak nasi juga pakai air. Ketika kalian anak nasi pakai api saja jadinya apa ya? Beras panggang, keras ya. Lalu dari hasil metabolisme 250 ml. Kira-kira ya, kira-kira ada sekitar berapa ini? 2,5 liter. Yang tengah ini udah ada angkanya ternyata. Lalu untuk outputnya, kita mengeluarkan airnya itu sama-sama 2,5 liter dari air pipis, dari air kencing 60%, lalu dari feses, dari keringat, lalu penguapan dan lain-lain. Jadi ini ada kesetimbangan yang terjadi gitu ya. Ada yang masuk tapi juga ada yang keluar. Makanya jangan sampai kalau yang keluar mungkin tidak kita perhatikan yang masuk. Paling tidak ketika yang masuk itu cukup, metabolisme atau ke sistem yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Nah, ini contohnya teman-teman pengen ke Semarang dari Jogja gitu ya. Bensinnya harusnya butuhnya 10 liter, teman-teman cuma ngisi 5 liter. Harapannya pelan-pelan nanti bensinnya lebih hemat. Ya enggak gitu. Teman-teman ketika nggak makan, nggak minum, mengerjakan sesuatu, walaupun pelan-pelan ya nggak selesai, pelan-pelan. Nah, sama tadi kendaraan nggak akan sampai-sampai nanti karena dia akan berhenti di tengah jalan malah nggak sampai-sampai. Nah, lanjut ke ikatan kimia air. Ini adalah yang mungkin perlu kita pahami bersama. Air
itu dia nama kimianya adalah H2O ya, berarti ada 2 atom hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen. Nah, di sini hidrogen dan oksigen itu berikatan gitu ya, lewat ikatan perkawinan. Oh bukan, lewat ikatan kovalen polar gitu. Ini nggak ada akadnya ini, nggak ada akad nikahnya ini. Dia berikatan agar apa? Agar menuju kestabilan ya. Besok di kimia kita belajar tentang kestabilan atom gitu ya. Dia ketika di sistem periodik unsur, lalu nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya nanti kita akan belajar itu. Jadi hidrogen ini dia akan stabil kalau dia memiliki 2 elektron valensi. Dia memiliki 2 elektron. Dia padahal hanya memiliki 1 elektron. Jadi dia perlu bantuan, perlu donor gitu ya. Perlu donor, perlu pinjaman 1 elektron. Sedangkan oksigen ini dia jumlahnya butuhnya dia masih 8 ya, butuhnya 2 lagi agar bisa stabil gitu. Alhasil oksigen itu meminjam 2 elektronnya hidrogen gitu ya, atau hidrogen meminjam 1 elektronnya si oksigen, alhasil terbentuklah H2O ini. Jadi yang hidrogen ini dia 1, membutuhkan 1 lagi di sini. Nah di sini sama, hidrogen sama, yang di bawah sama. Nah di sini ikatan kovalen adalah penggunaan elektron bersama-sama untuk mencapai keseimbangan, kestabilan gitu ya. Jadi ini penggunaan elektron bersama-sama. Ini muncullah ikatan ini tanpa akad nikah. Nah, ini mungkin gambaran yang lain ya. Jadi ini ada ikatan kovalennya ada di sini. Penggunaan elektron bersama. Yang hijau ini adalah hidrogen, sedangkan yang kemeruak ini adalah oksigen. Oksigen memiliki 8 proton dan 8 neutron. Tentunya dia memiliki 8 elektron. Untuk stabil, dia harus meminjam 2 elektron lagi. Nah, nanti teman-teman akan menemukan di beberapa tempat bahwa air itu adalah molekul yang polar gitu ya. Apakah polar itu apa? Apakah polar itu beruang? Ya, polar bear itu beruang kutub. Berarti polar itu bukan beruang ya, karena beruangnya bear ya. Jadi polar itu berarti kutub. Nah, maksudnya apa? Kenapa ada kutub-kutubnya? Kalau misal di bumi ini ada kutub utara, ada kutub selatan ya, berlawanan. Nah, ini juga sama, berlawanan. Elektron air itu tadi terdiri dari hidrogen, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ya. Kita sudah sepakat. Nah, elektron dari atom hidrogen itu dia akan ditarik ke arah oksigen. Karena kan dipakai bersama ya, kan ke arah sana. Akibatnya apa? Di kutub atau di sisi sebelah oksigen di sini, yang sisi atas, dia akan lebih negatif karena dia mendapatkan tambahan elektron di sini. Sedangkan di sisi bawah, karena elektronnya dia naik ke atas, ini gambaran ya, agar mudah diilustrasikan ya, bukan langsung serta-merta seperti ini banget, enggak. Nah, saya ulang, jadi karena di sini elektronnya dia ditarik ke arah oksigen, maka di daerah hidrogen dia akan jauh lebih positif dibandingkan awalnya. Nah, disinilah kenapa muncul ada kutubnya. Ada 2 kutub di sini, makanya kutubnya adalah kutub negatif dan kutub positif. Makanya si air itu disebut sebagai molekul polar karena dia memiliki kutub. Nah, ikatan air, jadi tadi itu ikatan oksigen dan hidrogen ya. Nah, karena air tadi, satu molekul itu terdiri dari 1 oksigen dan 2 atom hidrogen ya, itu 1 molekul. Karena molekul air tadi itu bersifat polar, maka antar molekul air itu bisa terjadi ikatan. Ikatannya namanya ikatan hidrogen. Sebagai contoh ini. Ini bagian oksigen tuh yang merah ini ya. Ini kayak Pokemon bentuknya. Ini dia lebih bersifat negatif gitu ya. Sedangkan bagian hidrogen dia lebih bersifat positif.
positif ketemu negatif, seperti kalian ketemu dengan bujaan hati, tarik menarik gitu ya. Jadi ini tarik menarik dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini memiliki dampak pada beberapa hal. Yang pertama, kita lihat di sini ada 4 ikatan ya untuk masing-masing molekul. Ini misal molekul yang di tengah ini yang jadi role modelnya. Dia nggak tahu apa-apa tapi kita jadikan role model. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini menyebabkan titik didih air itu tinggi. Kenapa? Karena ketika mendidih, itu suhu itu dipakai untuk memecah rantai-rantai ini, memecah ikatan yang ada 4 itu. Akibatnya titik didihnya tinggi. Lalu yang selanjutnya, karena ikatan hidrogen inilah, ini menyebabkan air itu bisa menyimpan panas dengan baik. Ini mungkin teman-teman bisa eksperimen, karena saya itu orang perikanan dan saya melihara ikan juga gitu ya. Jadi tahu kalau air itu sebagai penyimpan panas yang baik. Cara mengeceknya gini, kalau siang terik gitu ya, kalau siang terik banget, air itu akan menyimpan panas gitu ya. Nah, nanti malam jam 1, air keran dengan air kolam itu akan jauh lebih hangat air kolam. Jadi, air itu bisa menyimpan suhu dengan baik. Ketika dia dingin gitu ya, kalau kalau mayoritas dingin, dia akan lebih dingin dibandingkan air keran. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang terjadi di negara kita, negara tropis gitu ya, air itu ketika dia hangat gitu, di siang hari hangat gitu, di malam hari dia tidak akan begitu dingin. Walaupun nanti di air kerannya sangat dingin. Lalu adanya ikatan hidrogen ini menyebabkan munculnya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini apa? Apakah tegang ketika di permukaan? Oke, kita cek di slide berikutnya. Ikatan kimia air ya, tegangan permukaan. Nah, ini adalah temannya Spiderman yang berhasil kita dokumentasikan ya. Ini mungkin teman-teman di beberapa kesempatan pernah melihat ya, ada hewan yang bisa lari di atas air. Mungkin dia belajar di Konoha gitu ya, bisa lari di atas air. Nah, ini dia bisa berpijak di atas air ini karena ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan dia dihasilkan dari ikatan hidrogen antar molekul air. Mungkin kalau teman-teman bisa zoom in gitu ya, lebih dalam gitu, bisa ke taraf molekulnya gitu. Ini seperti jaring gitu ya. Ada jaring-jaring, tapi sangat rapat, sangat kecil gitu. Rapat saking rapatnya nggak bisa kita lihat jadinya air seperti ini. Nah, ini tempat dia berpijak. Nah, tegangan permukaan ini juga menyebabkan munculnya fenomena meniskus. Jadi ketika teman-teman nanti menggunakan gelas ukur gitu ya, ketika kita mengukur dia akan jadi meniskus cekung, dia akan cekung ke bawah. Nah, terus ketika kita beli atau iklan-iklan deterjen ya, atau mungkin kita baca kalau di iklan nggak disebutkan, kita baca di bungkusnya, bungkus deterjen, atau kita baca di beberapa sumber gitu ya, pencucian dengan air hangat ini lebih efektif. Karena apa? Karena ketika dicuci dengan air hangat, molekul air itu dia bisa berikatan dengan kotorannya. Karena ketika dia air dingin, kan tadi ada ikatan hidrogen ya, dia antar molekul air itu berikatan kuat gitu. Tapi ketika dia hangat, dia bisa berikatan dengan kotoran, dan nanti ketika dibilas, kotorannya tadi akan ikut tercuci, ikut mengalir bersama air. Lalu ini, ketika teman-teman ciprat-cipratan, entah dengan orang atau dengan makhluk yang lain, ciprat-cipratan air ya, jangan ciprat-cipratan HCl, nanti hilang semua kalian. Ciprat-cipratan air itu molekul air, butiran-butiran air, itu dia bulat ya, strukturnya bola. Karena antar molekul air itu saling berikatan dan saling menyeimbangkan gitu ya. Jadi dia membentuk struktur bola. Jadi ketika kalian ciprat-cipratan, ingatlah materi ini. Wah, ini karena ada ikatan hidrogen. Lalu ini mengambil darah. Entah kalian rapid test, entah kalian iseng masuk ngambil darah. Ini biasanya ketika kita mau cek golongan darah itu juga diambil seperti ini. Jadi darah itu bisa mengalir di pipa kapiler dan ngalirnya naik gitu ya. Ini karena ada tegangan permukaan tadi. Dan tegangan permukaan akibat adanya ikatan hidrogen ya. Jadi seakan-akan si air ini ketarik ke atas. Jadi darah yang sudah masuk duluan itu menarik yang di bawah.
seperti itu. Nah, ini perbedaan ikatan hidrogen air dan es. Di sebelah kanan, ini adalah ketika dia masih berupa air ya. Ketika dia masih berupa air. Ini dia ikatannya itu lebih lentur, sehingga bisa merapat gitu ya. Bisa rapat gitu. Bukan rapat meeting ya, rapat apa? Rapat jaraknya dekat-dekat gitu. Sedangkan yang sebelah kiri, ini es, ini struktur si air, jadi ikatan-ikatan antar molekul air lebih rapi. Kita lihat di sini segi 5 ya. Ya ini gambarannya ya, lebih rapi dan dia solid ya, es ya. Dia solid seperti ini. Akibatnya terbentuk rongga-rongga. Rongga-rongga di sinilah yang menyebabkan es itu dia mengapung kalau di dalam air. Karena dia jadi lebih ringan gitu. Nah, ini bentar. Nah, ini adalah contoh ketika air itu dia berperan sebagai pelarut enzim nih. Jadi dia bisa membawa enzim, melarutkan enzim. Tadi ingat si air itu dia memiliki kutub, ada kutub positif dan kutub negatif. Suatu molekul besar, makromolekul seperti protein, enzim itu, dia juga memiliki sisi-sisi negatif dan positif di sana. Nah, sisi-sisi negatif dan positif inilah yang dia ditarik atau didorong gitu ya oleh si air gitu. Jadi ini contohnya di enzim lysozyme namanya ya. Nah, di sini si enzim itu bisa terlarut dalam air, dia bisa berikatan dengan air karena tadi si air memiliki kutub. Nah, sebenarnya enzim-enzim tadi itu kan protein ya. Protein awalnya dia ya ketika setelah selesai disintesis dia bentuknya ya seperti ini. Maksudnya dia linear ya. Dia belum berbentuk 3 dimensi. Nah, tadi di permukaan atau pada bagian protein itu ada bagian-bagian yang dia muatannya negatif, positif, dan molekul-molekul yang dia sifatnya hidrofobik. Hidrofobik itu takut air. Dia menghindari air. Kalau kalian itu malas mandi, bisa jadi kalian adalah makhluk hidrofobik. Jadi ini bagian yang kuning ini dia adalah gugus hidrofobik. Karena tadi fobia ya, karena dia fobik, takut gitu, dia akan menghindar dan dia akan berkumpul di tengah, seperti ini. Nah, ini air itu membantu protein, membantu molekul-molekul untuk membentuk struktur 3 dimensinya, dan biasanya struktur 3 dimensi inilah yang dia bisa berperan ya. Ketika dia strukturnya seperti ini, sel protein, enzim gitu ya, dia belum bisa berperan sebagai enzim. Tapi ketika dia strukturnya seperti ini, dia baru bisa berperan sebagai enzim. Nah, seperti itu kurang lebih untuk salah satu perannya yang lain. Nah, ini intermezzo. Kenapa air laut asin? Apakah mereka lari-lari sehingga keringatnya banyak? Atau ikannya yang lari-lari? Atau orang yang mancing itu lari-lari? Keringatnya netes. Oke. Kalau teman-teman merebus air, itu kan tawar ya. Kecuali kalau teman-teman dekat laut. Karena tempat nenek saya ini dekat laut, dan di sana airnya asin. Mau bagaimanapun, mau minum sambil kayang, mau minum sambil sikap lilin, itu tetap asin. Karena ya airnya itu sudah kemasukan air dari laut. Air rebusan, ketika kita rebus, itu biasanya kalau di beberapa tempat dia akan ada endapan juga. Tapi biasanya air rebusan itu dia tawar kalau di tempat-tempat yang jauh dari air. Lalu air keran ini juga tawar. Ya. Air sungai, parit, kalau mau ngincipi ya silahkan, tapi ini tawar. Kalau kalian pernah mandi di air itu, mandi di air, ya jelas lah. Kalau mandi di pasir, tayamum nanti. Air sungai, ketika teman-teman mandi di sungai pas kecil dulu, kalau sekarang ya udah nggak oke lah mandi di sungai lah, kalian udah gede-gede. Air sungai itu dia tawar juga. Air hujan
ini mulai agak asin kalau teman-teman merasakan gitu ya. Lalu air tanah, ini yang air yang kita buat mandi, air buat kita minum ini juga dia apa namanya? Dia tawar ya. Nah, kenapa ini rasanya beda-beda ini? Terutama hujan dengan yang lain ini beda-beda. Dan asalnya ini kan banyak yang tawar. Kenapa sampai di laut asin? Nah, ini karena selama perjalanan ke laut itu kan air melewati banyak rintangan dan cobaan yang mendaki gunung lewati lembah ya. Wah, ini kalau yang tahu Ninja Hattori tahu. Ninja Hattori ini cuma dulu ya udah lama ya, udah ketika saya masih SD. Dia air ini melewati gunung, mendaki gunung lewati lembah ya, si air ini. Ini mereka ini melewati banyak hal sehingga dia ini membawa banyak ion-ion garam-garam menuju ke laut gitu. Ketika sudah di laut, ion-ion garam-garam tadi itu menjadi satu dan di laut itu terjadi penguapan yang luar biasa. Karena permukaannya besar ya. Ketika teman-teman itu kalau berjemur, kenapa orang berjemur itu nggak berdiri ya? Kenapa dia ngelekar atau berbaring? Ya karena selain capek kalau berdiri, ketika kita berbaring itu kan permukaan tubuh kita yang terkena sinar matahari lebih banyak. Nah ini juga sama. Air itu kan laut itu terbentang luas gitu. Permukaannya yang terpapar sinar matahari itu lebih luas, sehingga penguapannya luar biasa. Alhasil apa? Banyak air yang teruapkan, terus konsentrasi garamnya jadi tinggi di dalam air laut. Itu yang menyebabkan air laut asin. Lalu bagaimana cara agar dia tidak asin? Alternatifnya adalah disaring. Ini sudah ada sih alatnya. Sekarang sudah ada alat untuk menyaring air laut agar dia menjadi tawar. Kalau mau nggak yang modern, mau kelihatan kayak My Trip, My Petualangan itu, ya kita bisa membuat filter sederhana. Karena yang kita filter adalah yang membuat asin ya, garam-garam. Nah, ini juga peran yang lain. Air sebagai pereaksi. Air ini adalah pelarut universal. Kalian nggak pernah bikin teh pakai oli kan ya? Kalian nggak pernah bikin teh pakai alkohol. Nanti kalian bubar kalian. Kalian acep-acep nanti. Air ini adalah pelarut universal. Baik dalam skala dalam bidang kimia, biokimia maupun sehari-hari. Kita nyuci melarutkan deterjen pakai air. Kita membuat minuman pakai air. Reaksi kimia itu kan reaksi sebenarnya dasarnya adalah reaksi pemecahan atau reaksi pembentukan ya, reaksi kimia itu. Nah, air itu dia memperantarai atau dia menjadi media dalam reaksi-reaksi anorganik. Reaksi-reaksi anorganik. Lalu, tubuh, tadi 70% ya, di sumber lain ada yang menyatakan 90%. Tapi yang baru diperhatikan bahwa air ini memiliki porsi yang luar biasa dalam tubuh kita. Nah, kenapa tubuh kita ini banyak sekali proporsi airnya? Salah satunya ini. Karena tubuh kita ini memerlukan banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi agar metabolisme itu berjalan dengan baik, agar kehidupan kita ini terjaga dengan baik. Nah, kita memerlukan air sebagai perantara reaksi-reaksi tadi. Nah, air ini tidak bisa digunakan sebagai pelarut reaksi-reaksi organik. Nah, ini contoh air sebagai pereaksi. NaCl, garam dapur ini ya. Ini ketika dalam air dia akan terdisosiasi menjadi Na plus dan Cl minus. Sorry karena di PowerPoint nggak bisa di superscript ditaruh di atas, jadi plusnya di bawahnya, Na plus. Tapi percayalah, ini niatnya adalah Na plus plus di atas, Cl minus minus di atas. Nah, sifat polar air itu kan tadi sudah kita pelajari ya, sifat polar air itu menarik masing-masing atom. Jadi sifat polar air itu karena dia ada kutub positif dan kutub negatif, kutub positifnya itu menarik Cl-, kutub negatifnya dia menarik Na+, ion Na+. Nah, kalau di dalam digambarkan mungkin kurang lebih seperti ini. Ini ada garam dapur, kita larutkan dalam air. Nah, ini kita nggak kelihatan ya kalau kita melarutkan ya, kayaknya ketika kita radang gitu ya, kita mau bergumur pakai garam, itu sebenarnya di dalam
di dalam larutan airnya itu terjadi reaksi-reaksi yang luar biasa ya, banyak terjadi di sana. Cl dan Na yang mereka sudah hidup damai selama puluhan tahun kalian pisahkan dengan molekul air gitu. Nih contohnya, yang plus ini adalah, yang ini nggak bisa di-delete. Oke, yang plus ini dia adalah Cl ya, sedangkan yang minus ini adalah Cl yang hijau. Yang plus yang kuning ini adalah Na-nya. Ini Cl, dia akan dikelilingi oleh bagian-bagian yang positif dari air, yaitu di bagian hidrogennya. Sedangkan Na dia akan dikelilingi oleh bagian-bagian yang lebih negatif dari air, yaitu bagian oksigennya. Jadi dilepas gitu. Jadi NaCl itu kan mereka juga bergabung karena Na-nya plus, Cl-nya minus. Ketika di dalam air, karena air itu jumlahnya lebih banyak, si bagian yang Na itu akan ditarik oleh molekul air. Bagian Cl- juga akan ditarik oleh molekul air, walaupun bagian yang menarik adalah berbeda ya. Nah ini contoh yang Cl, dia akan dikelilingi oleh pada bagian positifnya, kutub positifnya pada air, sedangkan yang Na dia akan dikelilingi oleh kutub negatifnya molekul air. Ini ditarik, dipecah gitu. Jadi ini air ini kayak pelakor gitu ya. Jadi dia udah baik-baik gitu, dia ditarik gitu, dikeluarkan gitu. Ayo keluar. Mau nggak mau. Kalau air gitu. Nah, larutan sebenarnya dinamakan larutan adalah cairan yang berisi ion terlarut. Nah, pada beberapa hal ini air itu juga berperan sebagai buffer ya. Dia memiliki andil lah, berperan sebagai buffer dalam tubuh. Buffer itu pengatur kestabilan pH. Tadi di dalam tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali reaksi kimia. Reaksi-reaksi kimia tersebut membutuhkan kestabilan pH. Bila pH tidak sesuai, reaksi tidak akan terjadi. Karena reaksi sangat sensitif terhadap pH. Nah, ini contoh skala pH ya. Nah, ini yang kadang terbolak-balik. pH ini kalau semakin rendah itu semakin asam. Ini contoh, dia untuk lemon juice dia 2. Kan kecut itu ya. Nanti semakin 0 itu semakin kecut, semakin asam. Nah, ini untuk pure water, ini 7 dia di sini. Jadi untuk air murni di sini. Lalu ada bleach atau misal kalian pemutih gitu ya, itu dia basah ada 13. Ini pembersih oven dia sampai hampir 14, ini basah. Jadi pH ini ditentukan oleh banyaknya ion H+ ya. Jadi jeruk itu ion H+-nya lebih tinggi. Banyak gitu, ion H+-nya banyak dibandingkan ion OH-nya. Nah, kalau air murni seperti air mineral, itu biasanya dia netral. Nah, di sini sifat H+ yang atau kuantitas H+ yang mempengaruhi pH, H+ dan OH- tadi ya, yang mempengaruhi pH ini bisa menjadi diambil manfaatnya oleh tubuh ya, diciptakan agar bisa menjadi perantara buffer. Nah, CO2 ketika di dalam air gitu ya, itu dia seperti ini, akan membentuk H2CO3. Ketika pH-nya naik, nah pH naik, jangan salah, kalau pH naik nggak semakin asam ya, pH naik itu semakin basah. Maka dia akan reaksinya bergerak ke kanan. Dia akan terdisosiasi dan membentuk ion H+. Kalau pH naik, OH- banyak agar dia bisa ditangkap oleh si sini. Ketika pH turun, nah dia harus mengurangi H+-nya. Makanya dia reaksinya bergerak ke kiri. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah bahwa air itu adalah molekul polar. Jangan sampai dilupakan polar itu apa? Polar. Yang kedua adalah ikatan hidrogen itu menjaga agar
antar molekul air itu saling berdekatan. Jadi kalian kalau mau saling berdekatan, silakan kalian membentuk ikatan hidrogen. Nah, air itu memiliki spesifik, jadi memiliki panas spesifik yang tinggi. Tadi ya, bisa menyimpan panas. Dia memiliki titik didih yang tinggi juga. Lalu, air adalah suatu pelarut yang universal. Banyak sekali reaksi-reaksi yang dia diperantarai oleh air. Air ini dia sebagai pelarut universal. Ini beberapa hal yang menjadi kesimpulan utama dari pertemuan kita kali ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa langsung menghubungi saya lewat media elektronik. Kalau kalian pengen out of the box atau pengen berbeda dari yang lain, silahkan nulis surat ini, tapi lama nanti. Kalian harus ke kantor pos atau ke tempat lain untuk ngirim surat. Jadi pakai media elektronik aja lah. Dan saya dikasih tahu ya kalau misal ngirim gitu, apalagi lewat email. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillah. Berdoa cukup, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.